warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Master Kiki, bagaimana memberikan solusi buat adik-adik kelas 12 yang sedang belajar dan berjuang untuk UTBK 2024. Nah, sesuai request di kolom komen di bawah ini yang tadi minta cara menjawab main ID untuk keseluruhan teks. Nah, ini ada seperti yang saya bilang bahwa kita ada main ID yang berhasil menjawab main ID soal seperti di penghujung video sebelumnya, berhasil menjawab dengan benar, maka akan mendapat pulsa 100.000 bagi yang jawaban benar, tapi khusus bagi kelas 12. Nah, kali ini kita akan bahas soal tersebut, dan ini juga berkaitan dengan bagaimana menjawab main ID bagi keseluruhan teks. Ayo, kita langsung saja terjun ke soal. Masih tentang main ID. Nah, langsung saja kita terjun ke teks. Ya, ini tentang teks bahasa Inggris yang kita bahas pada edisi video sebelumnya. Ya, ini juga topiknya adalah tentang bagaimana mencari main ID untuk keseluruhan teks. Nah, di sini ada teks bagiannya bertanya tentang ya what does the passage mainly discuss. Ya, ini sama dengan artinya bertanya tentang topik main ID, sama ini bertanyakan pada main ID pada sebuah teks atau passage. Jadi bagaimana tips dan trik kita menemukan jawaban dengan tepat dan akurat dan menghemat waktu. Nah, sebenarnya dalam literasi bahasa Inggris mencari main ID atau topik ini ada trik yang cepat sehingga akurat. Bagaimana sih kalian itu untuk selalu fokus ya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah satu, nah dalam mencari main idea, pertama kalian cari repeated words ya. Repeated words itu kata yang paling sering diulang dalam sebuah teks. Baik, kita analisa dulu. Ini ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, sekarang kita mencari repeated words pada setiap paragraf. Nah, ini kita nengok di kita lihat di repeated words. Ya, di paragraf 1 kita bisa melihat ini ada CO2 ya. Lalu kita nengok lagi ada fish. Ini sepertinya fish ini berulang nih. Ya, ini ada kaitannya ya. Ada water. Water juga ini sering berulang ya, sea water. Kita nengok lagi CO2 muncul lagi, lalu ada water lagi. Lalu kita mencari lagi ada baby fish ya. Fish akan muncul selalu. Oke, di paragraf 2 juga kita akan melihat adanya baby fish lagi. Adanya CO2 lagi, adanya water lagi. Lalu kita mencari lagi nah, sudah dapat ya. Ini ada fish lagi diulang. Dan tentunya ini sesuatu yang pasti dibicarakan sehingga CO2 dan bisa lihat. Lalu di paragraf 3 juga sama ya, kita bisa melihat bahwa CO2 disebutkan lagi ya. Lalu nah ini rata-rata yang paling sering disebutkan. Ini ada the fish lagi. Nah, kita sudah tahu nih apa yang paling sering disebut dalam repeated words di dalam teks ini. Nah, lalu kita dalam mencari main idea fokus kepada biasanya. Nah, ini cara-cara mencari jawaban main idea, soal main idea repeated words. Lalu fokus pada kalimat pertama. Ya. Nah, ini paling penting. Lalu yang ketiga, eliminasi opsi yang terlalu umum dan terlalu spesifik. Nah, ini biasanya nggak menjadi sebuah pilihan dalam menentukan main ID. Jadi eliminasi opsi yang terlalu umum dan terlalu spesifik. Nah, setelah kita melihat tadi, bagaimana sih kita ingin tahu sih makna dari pilihan yang tepat dalam mencari main ID di teks ini. Nah, dari ini kita bisa tahu untuk menghemat waktu, kita bisa tahu bahwa ini tadi tentang ada CO2, ada water, ada fish. Ini kayaknya sepertinya ada kaitan dengan CO2 itu apa, airnya apa, dan ikannya apa. Mari kita analisis. In their latest paper, published in Journal Natural Climate Change, Prof. Philip Monday and College report what first evidence that. Nah, sebenarnya dalam sebuah teks yang berisi tentang jurnal atau research,
Nah, ini kan sering di dalam teks UTBK ya, bagaimana sih menampilkan teks-teks jurnal dan research. Kita fokus kepada hasilnya aja, hasil penelitian di teks ini apa sih? Itu biasanya hasil itulah yang menjadi topik pembicaraan pada teks tersebut. Jadi kita fokus kepada hasil penelitiannya. Nah, dari paragraf pertama tadi, sepertinya kita bisa meng-cut bahasa ini, karena ini tidak perlu sekali. Nah, ini bisa kita coret. Kita langsung aja ke inti dari jawaban risetnya, itu mulai dari that high CO2 levels in seawater disrupt a key brain receptor in the fish. Bahwa tingginya CO2, level CO2 di air laut mengganggu ya, disrupt a key brain receptor in fish, mengganggu kunci penerima kerja otak dari sebuah ikan. Nah, ini kita bisa lihat ya, paragraf 1, CO2 ya, high CO2 di air laut ya, memberikan efek disrupt K brain fish ya. Nah, ini paragraf 2. They began by studying how baby clown and shellfish perform alongside their predators in CO2 in rich water. They found that while the predators were somewhat affected, the baby fish suffered much higher rates of attrition. Sama, ini jadi membahas secara keseluruhan tentang high carbon dioxide in seawater. Give effects disrupt marine fish. Ini topik dari paragraf 1 ya, main ID paragraf 1. Langsung kita ke main ID paragraf 2. Our early work showed, ya, penelitian kami yang terdahulu. Nah, jadi penelitian lagi yang ditunjukkan showed ya. Jadi showed that ini bisa kita ringkas, nggak usah kita baca, langsung aja ke hasilnya. The scent of a smell of baby fish was harmed. Ya, sense dari penciuman baby fish was harmed, diganggu oleh tingginya higher CO2 carbon dioxide in the water. Ya, that water meaning they found it harder to locate or settle on or detect the warning smell of predator fish. Jadi ini mengganggu juga. Paragraf 2, CO2 memberikan efek they lose ya, loss. But we suspect there was much more than the loss of ability to smell. Jadi loss the ability to smell. Jadi carbon dioxide menghilangkan kemampuan penciuman dari ikan predator. The ability fish ya. The team they examined whether a fish's sense of hearing, which is used located at home in race at night, and avoid them during the day was affected. The answer is yes, it was. They were confident no longer avoid reef sounds during the day, being attracted to reef during daylight would make them easy meat of predators. Nah, ini tetap inti dari paragraf kedua membicarakan bagaimana sih hilangnya kemampuan penciuman ikan. Lalu kita ke paragraf 3. Other work showed. Penelitian lain menunjukkan. Ya, ini nggak perlu kita pakai, langsung singkat saja. The fish also tended. Ikan juga cenderung to lose their natural instinct. CO2 juga memberikan efek lose natural instinct dari si ikan ya. Instinct to turn left or right ya. Jadi menghilangkan insting ikan untuk belok kanan dan kiri ya. Linglung gitu ikannya ya. Jadi it's an important factor in schooling behavior, which also makes them more vulnerable as lone fish easily eaten by predator. Nah, ini jadi kesimpulan kita nengok lagi di kalimat akhir. All this that suspect it wasn't simply damage to their individual sense that was going on, but rather the higher levels of carbon dioxide were affecting their whole central nervous system. Jadi karbon dioksida itu benar-benar mempengaruhi seluruh sistem dari ikan. Nah, dari kesimpulan yang sudah Master Kiki buat, kita bisa simpulkan bahwa
ternyata dari teks ini membahas bagaimana sih si carbon dioxide ini di seawater totally memberikan efek ke ikan. Yang pertama di paragraf 1 disebutkan disrupt cave brain fish, lost diabetic fish, lost natural instinct. So, kita tinggal mencari jawaban yang akan menyebutkan bahwa adanya carbon dioxide di seawater memberikan efek ketiga ini. Nah, kita hunting ke pilihannya. Kita nengok di opsi A. Di opsi A itu the increase of carbon dioxide level in seawater. Meningkatnya level karbon dioksida di air laut. Nah, ini meningkatnya karbon, tapi apa dampak dan efeknya? Sedangkan isi teks ini menjelaskan tentang efek dari tingginya karbon dioksida. Dan ini kurang lengkap opsi A. Kita lanjut ke opsi B. The influence of carbon dioxide on predator and fish. Ini pengaruh dari karbon dioksida pada predator dan ikan. Nah, pengaruh hanya sekedar pengaruh, tapi tidak menyebutkan spesifik ke predator, sedangkan ini umumnya menyebutkan kepada ikan, sehingga ini kurang tepat. Lalu ke yang C, the impacts of poor sense of fishes on coral reef. Impact dari poor sense-nya dari ikan dan coral reef. Tidak disebutkan pada teks, maka ini tidak jadi opsi. Maka opsi yang tepat itu adalah D, the effects of high carbon dioxide in seawater on fish. Jadi efek-efek dari tingginya karbon dioksida pada air laut kepada ikan. Nah, ini tepat ya, sesuai dengan rangkuman yang sudah kita rangkum dari setiap paragraf. Sehingga jawaban yang tepat untuk the passage mainly discussed adalah D. Ya, untuk yang E lebih tidak mungkin lagi karena memang the agility of fish exposed to high carbon dioxide, ya, kemampuan kelincahan dari ikan yang terekspos, karena ini tidak ada dijelaskan di paragraf. Well, demikian dari pembahasan main idea untuk mencari apa sih main idea dari keseluruhan teks atau passage mainly discussed. Nah, itu tips dan triknya. Nah, paling tepat adalah ketika teks itu menjelaskan tentang penelitian, kalian fokus saja kepada hasil penelitiannya. Nah, tinggal kalian cari kata-kata yang sering disebutkan, tinggal kalian ringkas. Nah, tidak perlu tahu arti semua, namun kalau kita sudah tahu trik dan tipsnya, maka soal main idea dapat kita gilas dengan cepat. Sampai jumpa di tips soal berikutnya bersama Master Kiki. Jangan lupa subscribe, follow, dan share. Thank you.